Aku diubah. Kehendak Allah menjadikan aku rasul. Nah sekarang pertanyaannya, kehendak Allah dalam hidupmu menjadikan Anda apa? Kehendak Allah loh ya, bukan apa mau gua. Kalau apa mau kita, mungkin kita punya ambisi sendiri. Aku mau jadi orang paling kaya. Aku mau jadi orang yang paling cakep. Aku mau jadi orang yang paling kurus di dunia. Aku mau jadi orang yang paling cantik, ya kan? Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita belajar firman Tuhan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3, 3 ayat saja di kebaktian pagi ini untuk membangun kehidupanmu. Monggo silahkan Anda yang mau mengulang-ulang ibadah. Kebiasaan gereja-gereja kita itu selalu nggak cukup hanya satu ibadah. Kita mau tambah, mau makan lagi, lapar dan haus. Lebih baik sehari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Kristus yang ada di Korintus. Mungkin salam ini kurang dimengerti oleh beberapa orang kalau baca Alkitab, langsung aja ke intinya. Salam biasanya di bypass. Dan penutupan dari satu surat, misalnya surat Paulus juga biasanya tidak dilihat. Padahal di situ kita bisa dapatkan banyak rema-rema dari Roh Kudus. Paulus ini menulis surat dari Efesus, by the way. Dia waktu itu ada di Efesus 3,5 tahun, dia tulis surat. Dulu dia sempat tinggal di kota namanya Korintus selama 1,5 tahun. Dan Paulus merintis gereja di situ. Dan Rasul Paulus ini menuliskan waktu dari Efesus karena ada masalah dengan gereja itu. Banyak masalahnya gereja Korintus. Paulus tulis surat. Dan gereja di Korintus membacanya. Paulus ini bapak bagi gereja di Korintus itu. Dia adalah founder, pendirinya. Dan dia tuliskan kata-kata. Dan dari pelajaran, dari surat yang dia tuliskan ini, khususnya dari pembukaan ini, kita bisa memetik banyak hal untuk hidup kita. Kita baca lagi ya. Ayat pertama, dari Paulus. Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Kita semua tahu Paulus ini siapa? Ini loh, Saulus dulu namanya. Dia dulu penganiaya gereja. Lalu sekarang menjadi pendiri gereja. Tak lama yang lalu di Bible Study Kids, anak-anak kita saya ajarkan tentang Rasul Paulus. Saya jelaskan tentang perubahan hidupnya seperti apa 180 derajat. Rasul Paulus ini dulu pembenci orang Kristen, sekarang dia menjadi pemimpin orang-orang Kristen. Tuhan itu bisa transformasi hidup kita loh. Justru orang kalau ketemu sama Yesus pasti transform. Kalau enggak, bukan Yesus yang salah, berarti orang itu pura-pura. Gak ada orang pegang listrik 5.000 watt, lalu dia so what? Pasti mati. Pasti kelihatan keriting dia tiba-tiba. Sorry, yang keriting di sini bukan berarti Anda kesetrum. Gak ada orang yang ketemu sama Tuhan tidak terjadi perubahan. Paulus mengalami perubahan dahsyat waktu dia ketemu Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Dia lihat terang. Dan dia berubah. Saya percaya kita juga bisa menjadi terang dunia. Orang bisa berubah karena ketemu kita. Atau orang bisa muak ketemu kita dan salah paham sama Tuhan. Mari kita buat satu goal dalam hidup ini. Kita jadi terang Kristus dengan T huruf kecil. Kemanapun kita pergi, kita menggarami. Orang lain akan diubahkan karena kita. Dari Paulus. Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi.
Tahukah Anda jadi orang Kristen itu panggilan? Anda jadi member di sebuah gereja itu juga panggilan Allah. Tidak boleh hanya sekedar, cari mana yang cocok. Go to the nearest church. No. You don't go to the nearest church. You go to the church that God has called you to grow, to serve, untuk melayani. You don't go to the nearest church. Kita tidak pergi gereja yang terdekat. Bahkan kita nggak memilih ibadah yang paling nyaman. Kalau orang baru nggak apa-apa, Kristen pelataran. Tapi kalau Kristen di ruang kudus, lihat itu tabernakel Musa, pelataran dulu, front yard, lalu habis itu masuk ke rumahnya ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Coba lihat mereka yang melayani. Kita mulai tadi jam 9, mereka udah datang dari jam berapa tadi? 7. Itu bukan Kristen front yard, bukan Kristen pelataran. Mereka Kristen yang melayani. Mereka memberi diri. Masa Tuhan akan berutang budi sih sama orang seperti itu? Nggak akan. Jikalau orang-orang Kristen yang pelataran melihat pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mewahyukan rahasianya kepada orang-orang Kristen yang melayani. Ada suatu sukacita dari Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya sekedar datang. Makanya saya dorong Anda, kalau Anda memang terpanggil dalam satu gereja, bertumbuhlah, jangan tanggung sudah. Kalau belum dibaptis, dibaptislah. Segera baptiskan. Segera dibaptiskan maksudnya. Lalu setelah itu, ikuti program gereja itu, bertumbuhlah. Memang dulu mungkin kita pernah dikecewakan orang Kristen, apalagi pendeta. Mesti ada lah. Di mana-mana ada gandum, di mana-mana juga ada lalang. Jangan kau hakimi orang lain, nilailah dirimu sendiri. Yang penting kita jadi gandum, bukan jadi lalang. Yang penting kita jadi garam, bukan tiang garam. Yang penting kita jadi terang, bukan jadi kegelapan. Gak usah nilai orang lain. Tapi kalau giliran kita yang ditantang sama Tuhan, what are you going to do? Make sure you do His will. Pastikan kita hanya melakukan kehendaknya. Not my will, O Lord, but your will be done. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang dijalankan. Udah jangan peduli apa kata orang. Kalau saya memang tertanam suatu tempat, saya sungguh-sungguh akan memberi diri. Nggak akan tanggung saya. Yang belum dibaptis ya saya akan memberi diri untuk dibaptis. Kalau saya mau melayani, saya mau sungguh-sungguh berbuah di situ. Jangan jadi orang yang tanggung. Kehendak Allah itu yang pasti bukan sesuatu yang tanggung. Dan oleh kehendak Allah, seorang penganiaya gereja seperti Saulus diubah menjadi Rasul Yesus Kristus. Rasul itu artinya utusan. Rasul itu artinya punya misi dari Tuhan. Rasul itu artinya punya assignment, punya tugas dari tempat yang maha tinggi. Dia berkata, aku diubah. Kehendak Allah menjadikan aku rasul. Nah sekarang pertanyaannya, kehendak Allah dalam hidupmu menjadikan Anda apa? Kehendak Allah loh ya, bukan apa mau gua. Kalau apa mau kita, mungkin kita punya ambisi sendiri. Aku mau jadi orang paling kaya. Aku mau jadi orang yang paling cakep. Aku mau jadi orang yang paling kurus di dunia. Aku mau jadi orang yang paling cantik, ya kan? Nggak mau menua, aku mau awet muda. Tarik lagi, 10 tahun lagi tarik lagi. Tarik nggak mempan, jepret. Tapi lama-lama Anda stres loh, lama-lama bisa penyakit mental. Orang yang selalu merasa dirinya gemuk. Padahal dia sudah maksimal gitu ya. Yang penting sehat. Ada orang yang merasa dirinya tua, dia mau muda terus. Kalau Anda kalau kita nggak ngerti kehendak Allah, lama-lama nanti kita akan kebulet sendiri di mental. What is happy? Kita nggak ngerti akhirnya. Gua mau itu gua mau ini, gua mau itu, maunya banyak. Mau ini, mau itu. Kalau bisa, aku beli segala sesuatu. Itu juga tidak membawa bahagia, malah membawa candu. Bapak ibu saudara, carilah kehendak Allah. Misimu dalam hidup ini, sebelum misi gereja kita, misalnya mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus, itu misi kemudian, misi korporat. Tapi misi kita sebagai orang Kristen universal di seluruh dunia adalah mencari kehendak Allah atas hidup kita masing-masing. What is God's will in your life? Have you ever asked that? Waktu kita memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama, tahun yang lalu, apa yang menjadi kerinduanmu?
Saya tiap tahun ganti tahun, ya, saya selalu akan refleksi, bukan pijat kaki maksud saya. Refleksi itu merenungkan apa arti dan makna kehidupan, dan saya punya agenda. Saya dan istri saya, kami sangat organize. Saya lihat dan saya review ulang, dan saya juga punya kebiasaan baik mencatat jurnal tiap hari. Ya, Anda tidak usah lakukan itu. Jadi saya kembali membaca dari sisi personal dan dari sisi profesional. Saya lihat tahun ini menurut hemat saya, Tuhan yang punya penilaian tepat. Tapi saya paling tidak bisa review, lihat tahun ini bagaimana saya sudah berusaha, gimana saya sudah bekerja. Hari per hari loh, jam per jam saya tahu loh. Anda tanya tanggal berapa, ya saya nggak hafal. Tapi kalau saya bawa agenda saya, Anda tanya jam berapa, tanggal berapa, hari apa, tahun lalu, tahun ini, anytime. Saya punya catatannya. Saya meeting apa, ketemu apa, ngomong apa, saya semua punya. I'm a very detailed person. I don't waste my time. I don't waste my time. Saya kalau bisa review semua, saya lihat, bisa kira-kira tahu lah, saya berjalan dalam kehendak Allah atau kehendak saya sendiri. Saya main-main dengan waktu atau enggak. Saya main-main dengan kesempatan atau tidak. Orang yang saya temui, siapa yang saya doakan, orang sakit, saya ingat. Saya tanya sama tim, gimana ini, gimana itu. Ya. Saya ingat, kemarin saya sempat ke kantor ROSI, saya disapa oleh seorang jemaat berkata, saya ketemu waktu COVID, zaman COVID, waktu itu saya kebetulan ada di Singapura, waktu zaman pandemi. Bukan tinggal di Singapura, itu sudah boleh traveling waktu itu, pandemi yang kan lama. Saya ketemu dengan beliau di salah satu shopping mall. Disapa, saya ingat. Siapa yang saya doakan di sini lalu disembuhkan, saya ingat. Saya bisa melihat, apakah saya jalan dalam kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri. Dan waktu saya ganti tahun, saya berdoa bersama dengan keluarga. Yang kurindukan adalah menemukan kehendak Tuhan tahun depan. That's how I begin my day every day, including this morning. Pagi ini saya bangun tidur, saya minta sama Tuhan untuk tuntun aku. Aku tidak mau jalan dalam kehendakku. Tolong wahyukan secara sengaja apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tolong dalam segala ketidaksengajaan, help me to walk in your will. Ketemu sama orang yang gak diduga, lalu kebetulan melakukan ini, tidak disengaja ketemu sama orang itu. Please lead me. My desire every day as a Christian is to know God's will and to walk in His will and to do His will, nothing but His will. Kerinduan saya sebagai orang Kristen tiap hari adalah menemukan kehendak Allah. Tahu kehendak Allah itu apa. Yang di luar kepala kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kehendak Allah bukan hanya soal yang betul dan yang salah. Kehendak Allah juga akan nyata di area abu-abu. Bahkan hal-hal yang tidak ditulis di Alkitab. Kita mau sekolah di mana, ambil jurusan apa, siapa jodohmu. Sebab tidak ditulis di Alkitab jodoh Anda siapa. Kita harus menanti-nantikan. Dalam pekerjaan juga nggak tahu. Apakah nanti kemudian kita harus mengambil keputusan perusahaan yang begini atau begitu. Di area yang sudah kita tidak perlu debat, kita harus mahir dulu tahu mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang mendukakan Tuhan. Di area-area yang perlu banyak bergumul dalam doa, karena Alkitab tidak semerta-merta mencatat. Misalnya seperti tadi jurusan dan segalanya, Anda harus cari kehendak Allah. Make known your will, oh God, in my life. Tunjukkan kehendakmu dalam hidupku. Kalau hati kita nggak mencari, kita nggak akan tahu. Karena Alkitab berkata, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Banyak orang Kristen cuek soal kehendak Allah. Dia lebih tahu dia kepingin makan apa. Aku lagi ngidam chicken rice nih. Idamannya dia tahu. Tapi kehendak Tuhannya dia nggak ngerti. Dan dia juga acuh tak acuh.
So what gitu loh, paling nggak Tuhan itu kan penting hatinya. Kok lucu ya, kalau soal perut dia spesifik sekali, tapi soal hati asal-asalan. Gak apa-apa lah Tuhan, yang penting Tuhan tahu hatiku lah. Kalau aku gagal, Tuhan terima aku apa adanya. I know, God is a forgiver. Tuhan selalu mengampuni, I understand. But you're never serious with your life. God, ya memang Tuhan akan terus mengampunimu. But selama kita gak serius dengan kehendak Tuhan, kita gak akan pernah berjalan dalam rumput hijau dan air tenang. Find God's will. Baik itu dalam bergereja, dalam berumah tangga, masa depan, keputusan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kehendak Tuhan dalam hidup kami juga berjalan dengan cara yang unik sekali. Saya baru datang di Singapura kemarin dengan para pastor liburan ke Thailand setelah gembala-gembala regional semuanya itu arisan urunan selama 2 tahun. Akhirnya kita pilihannya dengan budget yang ada, ke Thailand atau ke Bali, kita pilih ke Thailand. Kena gempa bumi itu nanti lain kali saya ceritain. Nanti saya ceritain ibadah 2 deh. Mungkin. Nah, tapi intinya singkat cerita, kami baru datang ke Singapura beberapa hari lalu. Mereka semua pulang. Ada juga yang pergi ke kota lain untuk khotbah. Tapi saya dan keluarga ke Singapura. Di Singapura sini itu saya biasanya kalau pergi makan sama anak-anak semuanya, itu saya ngalah. Soalnya dalam visi besar mereka harus ngalah sama saya. Saya yang menentukan visi gereja. Jadi kalau soal makan makanan gitu sudahlah, terserah. Mau makan ini, mau makan itu, nggak masalah. Perutku gampang, fleksibel kok untuk berubah-ubah pikiran. Lalu habis itu kita pergi jalan, tapi hari itu bisa saya yang ngotot, harus ke sini. Saya pergi ke salah satu mall nih di Orchard sini. Masuk situ, nggak bisa, mesti harus masuk situ. Padahal biasanya di sana kan selalu ada. Yang saya suka di daerah itu adalah selalu ada Hokkaido Fair atau apa gitu, selalu akan ada Japanese food fair atau apa. Tapi hari itu nggak ada sih. Saya datang ngotot pokoknya sama keluarga saya, kita harus jalan melalui itu. Padahal kita nggak mau makan di situ. Saya nggak pernah ngotot gitu. Anak-anak saya tahu, selalu terserah mamanya, terserah anak-anak. Saya jalan ke sana ngotot, ke sana, ketemu, ya kan, bener kan? Sampai sana bukan Hokkaido Fair, tahu nggak? Makanan Thailand Fair. Nah, gue barusan mentas dari Thailand, kembali lagi ke Singapura, ketemu Thailand. Disuruh ngerintis gereja di situ kayaknya. Tapi ternyata saya ke sana bukan untuk whatever fair. Datanglah sepasang suami istri, yang istrinya berkata, saya itu berdoa. Temukan, karena dia tahu kami di Singapura. Dan dia tahu cerita, kan zaman sekarang kan hidup kita itu di sosial media ketahuan. Jadi dia bilang, mereka tahu kita lagi ada di Singapura. Dia juga ada di Singapura. Berharap sungguh-sungguh bisa ketemu sama Pastor Philip, minta foto. Itu aja pakai doa loh. Dan dia bilang, saya berdoa supaya bisa ketemu pastor di Singapura untuk foto. Dia ngomong dengan jelas, saya berdoa. Bayangin, doa kayak gitu juga didengar sama Tuhan. Dan tanpa saya tahu, saya pergi masuk ke mall itu bukan cari makanan. Awalnya memang kita cari restoran, kita lagi belum makan. Tapi ternyata kaki kami itu dituntun pada kehendak Tuhan untuk menyenangkan orang lain. Tanpa kami sadari. Terus saya bilang, tunggu apa lagi? Fotolah. Tuhan sudah berkehendak nih. You di sini hari ini, saya di sini juga, semua kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu ada yang nggak dinyatakan, tapi terjadi dengan tanpa sengaja. Kalau dinyatakan, saya malah grogi. Kamu masuklah ke sana, kamu akan ketemu orang lalu difoto. Malah saya grogi, karena saya takut kamera sesungguhnya. Tapi Tuhan tuh buat kami kebetulan berjalan, nggak ada rencana ke sana. Jalan di situ ternyata untuk menggenapi rencana Allah atas hidup seseorang. Untuk memenuhkan kehendak Tuhan. Karena Tuhan hendak
menjawab doa seseorang. Kadang-kadang ya dituntun Roh Kudus itu kita nggak tahu segala sesuatu. Tapi manisnya di sini loh. Tanpa kita tahu pun Tuhan tuntun kita. Yang saya sebut tadi orangnya ada di sini nggak? Siapa tahu nih. Itulah yang foto sama saya di Takashimaya. Nggak ada ya? Oh puji Tuhan. Tuhan. Kebetulan nanti mungkin dia datang di ibadah berikutnya. Kenali kehendak Tuhan. Kalau kita kehendak Tuhan yang A aja, yang dasar aja kita struggle, you will not experience the sweetness of His leadership on your life. You will not experience the sweet leadership. Tahukah kepemimpinan Tuhan itu very sweet? You worship a very sweet God. A very personal, real God. He's very sweet. Tapi kalau kita nggak pernah niat di hati kita untuk mencari kehendak Tuhan, ya kita nggak akan tahu. Ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita, katakan Sostenes. Siapa ini? Nggak usah dibuka, Anda catat aja, di HP juga boleh. Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 8 dan ayat yang ke-17 ada cerita tentang seorang pemimpin rumah ibadat Yahudi yang bertobat. Yang bertobat pertama namanya Krispus, dan karena dia itu bertobat, maka dia disingkirkan lah boleh dikatakan, karena agama Yahudi tidak sama dengan kekristenan. Meskipun oyot akarnya sama. Karena Yahudi masih menunggu Mesias, kita percaya Yesus adalah Mesias. Agama Yehuda, Judaism, itu percaya hukum Taurat, kita baru bisa selamat. Makanya susah untuk selamat karena hukum Taurat, karena kita nggak sempurna. Tapi Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat, mati di kayu salib untuk kita, sehingga kita percaya aja beroleh selamat. Itu aja bedanya. Sehingga Krispus itu disingkirkan, dia harus lengser lah. Dia nggak bisa jadi rumah ibadat Yahudi kalau dia sudah jadi orang yang Kristiani. Lalu diganti sama yang namanya Sostenes. Nah, suatu hari Paulus di Korintus, dia sedang pelayanan. Lalu habis itu ada musuh-musuhnya, musuh-musuh Injil yang datang untuk serbu dan cari masalah lah. Meskipun zaman itu yang disebut musuh Injil nggak ketara, karena mereka sama-sama orang-orang Yahudi. Jadi kelihatan cuma perbedaan filosofi. Tapi perbedaannya menurut saya fundamental, karena Kristen itu dasarnya beda. Kita nggak percaya Yesus hanyalah anak tukang kayu. Siapa di sini percaya Yesus adalah Tuhan? Nah, ini orang Yahudi nggak percaya. Ya, inilah perbedaannya. Jadi mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Rabi. Dia guru yang sangat-sangat nyentrik, iya. Tapi dia hanyalah anak tukang kayu. Nah, ini perbedaannya fundamental. Sehingga waktu itu musuh-musuh Injil, dia datang untuk mengacaukan misinya Paulus, dan mereka tidak suka sama Rasul Paulus. Karena mereka tidak ketemu Paulus di Korintus, mereka ketemunya Sostenes. Sostenes digebukin sama massa. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 18. Nah, Sostenes ini kayaknya menjadi orang yang sangat setia dalam perjalanan Paulus, mungkin termasuk salah satu mission trippernya. Waktu Paulus menulis surat dari Efesus, dia tulis, oleh kehendak Allah dia memanggil aku menjadi rasul, dan surat ini juga dari Sostenes, saudara kita. Sebut kepada jemaat di Korintus, Sostenes saja mereka langsung ngerti ini siapa. Karena kejadian itu terkenal sekali, kejadian itu heboh sekali. Satu orang diseret, digebukin massa. Tapi untung dia tidak mati. Nah, Sostenes ini adalah seorang saudara penderitaan dalam Kristus. Begini ya Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, segala macam penderitaan karena kebenaran, jangan kau tolak itu. Kecuali kalau kita menderita disebabkan kita mencuri, atau kita selingkuh, digebukin massa karena kita ambil suami orang, atau istri orang, ya salah sendiri, jangan kau bangga, tak ada pahalanya itu. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, jangan kau tolak. Karena pahalanya luar biasa. Tahukah di Matius 6 ya kalau nggak salah ya, bahagia-bahagia itu loh.
Lupa saya, nggak usah dibuka ya, saya aja yang bukanya. Matius 6, true, betul. Matius 6, Matius 5, sorry. Khotbah di bukit tentang bahagia, masing-masing dapat porsi satu. Bahagia murah hati, lemah lembut, miskin di hadapan Allah. Hanya ada satu saja satu macam yang dapat 3 ayat. Itu berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Itu dapat 3 ayat. Mau tahukah? Karena waktu kita menderita demi kebenaran, itu luar biasa. Tuhan tidak mungkin bisa menyangkalimu lagi. Contoh ya. Pernahkah kita merasa kalau waktu kita fine-fine saja teman kita banyak, tapi waktu kita sedang menderita, dirudung masalah, tiba-tiba lenyap. Dalam hidup saya, di masa-masa low saya, ada orang-orang tertentu yang stay by me. Itu tidak akan pernah saya lupa. Kalau sampai saya melupakan mereka kemudian hari, berarti saya orangnya keterlaluan. Saya masih ingat, cuman dulu sekali, ya waktu saya masih di marketplace, waktu saya masih umur belasan tahun, 20 tahunan. Saya di marketplace, saya kerjain ini, saya ngalami suatu masalah yang cukup serius waktu itu, dan tidak ada orang, semuanya itu seperti Maria yang hendak melahirkan, itu semua orang tutup pintu. Tapi ada seorang ibu yang sekarang sudah pindah ke New Zealand, itu buka pintu sama saya. Waktu itu saya kena masalah, padahal saya nggak salah. Istilahnya adalah orang yang iri lah di dalam dunia kerja, kalah sama saya dalam dunia kerja. Jadi masalahnya cukup serius bagi kami saat itu. Tapi ada satu orang ibu benar-benar mengulurkan tangan untuk membantu. Saya ingat itu. Yang lainnya semua cuci tangan, bahkan kerabat pun semuanya menjauh. Kalau Anda yang memusuhi Anda orang yang hebat, ya semua orang takut. Kecuali satu ibu tidak takut, karena dia tahu saya butuhkan pertolongan waktu itu. Dia buka pintu. I could never forget till this day. Sampai kapanpun saya akan selalu mengingat jasanya. Saya mengasihi keluarga ini, dan what can I do for you? Perbuatan sekali aja waktu saya sedang membutuhkan itu, disambut tangan, membuat saya seumur hidup indebted to her. Seumur hidup. Dia mau datang tiap kali dari luar negeri ke Indo, mau jalan gimana, kalau saya ada tempat, I will provide. Yaitu saya akan menunjukkan friendliness yang saya bisa. Forever, for the rest of her life. Sama Tuhan juga sama. Lebih malahan, kita orang jahat aja tahu balas budi kok. Orang kalau menderita karena Tuhan, demi kebenaran, karena gereja Tuhan, karena umat Tuhan, berani untuk kena celah, berani untuk ambil risiko, karena orang-orang seperti ini, Tuhan akan berkata kepada seluruh malaikatnya, lu ingat ya, orang ini kalian gak boleh lupa sampai dia mati, sampai dia sampai atau mencapai gerbang sorga. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena orang ini berani berdiri untuk aku waktu aku di palungan. Jangan pernah kau lupakan. Kalau aku sudah menjadi raja di atas segala raja, semua orang akan sebut-sebut nama. Tapi waktu aku di palungan, ini orang buka pintu. You don't forget this person, okay? Makanya itu waktu saya suatu hari dulu pelayanan, Anda tahu semua itu ada di YouTube. Waktu saya berada di Timur Tengah, KKR di situ, anak saya umur 9 waktu itu, Jeremy. Dia melihat gimana saya terancam untuk saya memberitakan Injil. Tapi saya tetap beritakan Injil dengan berani, meskipun ancamannya sangat serius waktu itu. Dan orang-orang maju terima Tuhan. Dari orang-orang yang ketawa-ketawa, itu dulu yang disembuhkan. Kesembuhan terjadi itu di alun-alun kota. Ini bukan di sembarang tempat, ini di Timur Tengah. Anda bisa khotbah di ruangan nyaman, Anda bisa berani. Tapi kalau Anda sudah berada di public place dan terbuka seperti itu, dengan segala ancaman bahaya yang nyata, dan lebih dari itu, being ridiculed atau diketawain, ditertawakan oleh orang-orang, dianggap sebagai lunatic. What I was preaching about Jesus, dianggap saya seperti seorang lunatic. Tapi saya beritahu ya,
Itu kesempatanku, tanda kutip, memyutangi Allah. Memyutangi siapa sih? Allah itu berutang sama siapa? Enggak. Makanya saya kasih tanda kutip, it's not true. God can never be indebted to anybody. Tuhan tidak mungkin berutang budi. Tapi itu kesempatanku. Saya berdiri teguh. Dan dengan semua cemoohan mereka saya makan mentah-mentah. Dan saya merasa bangga dipandang hina bersama dengan Kristus. Dan hari itu boleh dikatakan anak saya lahir baru melihat itu. Dibaptis di Sungai Yordan, tak lama kemudian atas keinginannya sendiri dan mau jadi hamba Tuhan. Hari itu melihat aku mau jadi hamba Tuhan. Anak saya mau jadi hamba Tuhan bukan karena lihat glory pelayanan. Waktu saya lihat I suffer for Christ. Melihat itu dan saya melihat itu kesempatan saya. Nah kalau suatu hari saya ada apa-apa, Tuhan lepas tangan. Mungkin saya tidak perform well, mungkin saya tidak sempurna hari itu. Tapi kalau sampai Tuhan lepas tangan, orang kan ngomong apa sama Tuhan? Tentang Tuhan. Pada saat Tuhan dicemoohkan, saya tanggung cercaan. Terus nanti Tuhan lepas tangan sama hamba Tuhan itu. Come on lah, I don't think God will be like that. Even I'm not like that. Saya orang jahat aja gak kayak gitu kok. Apalagi Tuhan yang baik. Setiap kesempatan Anda bisa menanggung dera, cemooh dan celah karena umat Tuhan, karena kebenaran. Karena seorang hamba Tuhan yang benar, atau karena pekerjaan Kristus, atau karena apapun juga, atau karena satu value, nilai kebenaran dalam firman. Kalau Anda tanggung itu, Anda memyutangi Allah. Because God will never ever 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 never ever 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 God will never ever 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 forget you. Kalau kita datang ke Tuhan pas kita butuh, semua orang juga gitu, sama berhalanya juga begitu kok. Tapi waktu Tuhan kebenarannya dipertaruhkan, dicemoohkan, dan semua orang meninggalkanmu, meninggalkan itu atau apapun itu, Anda berdiri teguh di sana. Tuhan melihat itu dia. Satu-satunya itu Eliasar bin Dodo, yang ketika semua orang lari, dia tetap berdiri di sana mempertahankan ladang kacang merah. Anda pertahankan bukan ladang kacang merah, ladang penginjilan. God doesn't close his eyes, shut his eyes to those people. Yang jam 7 tadi sudah ada di sini. He doesn't shut his eyes towards those people. Itu saya sudah di alarm, berarti sudah waktunya saya berhenti khotbah. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Amin. Sostenes. Ini luar biasa kata ini. Tahu nggak? Orang besar semua ada namanya ini itu. Nggak ada satupun di antara kita namanya masuk di halaman Alkitab. Ini Sostenes mencuat di 1 Korintus ayat pertama. Let me tell you, some of these names may not carry any significance in your life. Mungkin Anda nggak tahu apa, kalau nggak dijelaskan kan kita nggak tahu. Roma 16 contohnya. Tapi kalau kita baca, kita baru tahu ini orang-orang hebat. Sostenes bukan hebat karena dia membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit. But when waktu Paulus dirubung sama musuhnya dan misinya itu hendak dibatalkan oleh musuhnya, Sostenes pasang badan, reder. Dan dia benar-benar secara fisik juga menderita karena digebukin. Lalu dia nggak kecewa sama Tuhan atau sama Paulus. Dia berpegang teguh. He stayed by Paul. Wow, bisakah Paul meninggalkan orang seperti ini? Nggak bisa. Bisakah Tuhannya Paulus meninggalkan orang seperti ini? Never. Makanya berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran. Saya beritahu ya, saya sendiri bersaksi tadi saya ceritakan, saya nggak bisa lupakan orang-orang in my low point yang ada di situ dalam hidupku. Itu nggak bisa terulang lagi soalnya. I could never forget. Karena orang yang bisa meninggalkan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya waktu dia bukan apa-apa, atau waktu dia berada di posisi bawah, orang itu adalah malin kundang. Mungkin anak muda gak ngerti sekarang malin kundang itu apa. Malin kundang itu cerita seorang anak yang durhaka sama mamanya, lalu jadi batu. Ya itu gak sungguhan terjadi, itu legenda. Ya. Itu legenda, tetapi ada pelajaran berharga di dalamnya yang hendak disalurkan oleh
inilah orang-orang tua lewat cerita itu. Malin Kundang itu menolak, mamanya nggak mengakui karena mamanya miskin, dia sudah jadi raja kaya. Mamanya keluar, dia malu sama rakyatnya. Ini siapa? Ini bukan ibuku. Saya paling nggak tahan kelihatan orang begitu. Kemarin waktu makan ada satu insiden. Waktu saya lagi makan, kenapa ya di mana kita pergi itu selalu banyak insiden. Mungkin bukan karena kami membawa insiden itu, tapi mungkin Tuhan taruh kami di situ. Memang karena Tuhan tahu nanti dalam insiden itu kami harus jadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Saya ini orangnya tidak kepo, saya ini orang paling cuek di dunia sebenarnya. Dari umur 6 tahun saya sekolah di Taiwan, lalu habis itu saya pernah sekolah di Singapura, segalanya apa susahnya jadi bujangan. Saya dulu kalau makan itu panggil lebih banyak, nggak habis ya sudah. Saya makan itu bisa sendirian dulu. Saya orang yang cuek. You don't mind me, I don't mind you. Pokoknya kita itu, jangan ganggu saya nggak ganggu Anda. Saya itu orang yang gitu. Kok jadi gembala saya nggak ngerti. Oleh kehendak Allah, bukan kemauanku. Dan kemarin itu secara refleks kami lagi makan. Saya dan keluarga berlima aja kami makan unagi gitu, enak banget. Tiba-tiba nggak jauh 2 meja dari depan, padahal di situ juga ada customer yang lain, nggak rame sih, teman ada beberapa. Tiba-tiba ada satu orang, saya kira itu anaknya, karena usianya kan dari jauh ya. Tapi kelihatannya nggak tahu, pokoknya pasti keluarganya, anak atau bukan. Itu tiba-tiba ada seorang tua tuh, dia ambil sandal, mau pukul. Saya mau pukul, ayo dimakan, makan, telan itu di mulutnya. Kaget saya kaget, nggak pernah lihat kayak gini. Mau dipukul, lalu habis itu ya sudah, kalau cuma angkat sandal gini, toh kan juga bisa aja orang bersumpah, kita kan juga bisa. Tapi ternyata sandalnya ditaruh, dia pergi, ya kayak gitu kagetnya saya. Dia pergi ke sisi sana, mulai pegang pundaknya seperti mau dipukul, sama-sama wanita. Saya nggak tahan lihat. Saya kira anaknya, anak gituin mamanya. Saya refleks loh di restoran, saya berdiri. Saya langsung ke situ. Saya berdiri, anak saya 3 juga, waktu saya berdiri langsung mereka juga berdiri. 3 ikut. Saya tahan dulu lihat ada apa. Orang restoran cuma lihat gitu aja. Lalu setelah selesai, ternyata nggak dipukul, saya beranikan diri waktu sebelum kembali ke meja. Saya hanya datangin dia dan saya lus, maaf, saya bukannya mau mencampuri ya. Saya lus gini pelan, saya bukan mencampuri, tapi tolong yang sabar. Ya tapi dia gini gitu. Saya bilang, ya oke, tolong yang sabar. Sebelum saya digampar, saya mundur. Kemarin. Setelah itu meredalah. Setelah itu saya duduk, nggak lama setelah itu kami sudah selesai makan dulu. Pihak restoran tanya sama anak saya, do you know them? No. Oke, thank you. Dari pihak restoran, thank you. Saya kira dilanjutkan, your meal is free. Enggak. Nggak sampai ke sono sih. Dia bilang thank you. Saya nggak tahan sih. Saya nggak tahan lihat kalau orang itu, baik mamanya atau siapa, terus habis itu sampai pukul, saya nggak tahan. Sorry, saya kepo. Saya biasanya orang cuek ya, by the way. Cuma kayak gini langsung saya nggak mikir, refleks berdiri, kayak orang mau berantem gitu loh. Tapi saya nggak mau jadi keruh, saya mau jadi solusi. Saya datang ke sana, jaga-jaga kalau sampai dia mau pukul gitu, saya mungkin pegang tangannya, jangan bu, don't do that. Yang mukul itu ada di sini nggak? Saya tidak mau ngomong orang apa. Tapi ternyata setelah kejadian itu, kanan kiri customer lain itu semuanya kenal saya, mengenali saya. Itu orang-orang Indonesia. Dalam hati, ya puji Tuhan, shalom. Kalau memang orang Kristen. Kedua, kenapa lu orang diam? Karena saya paling betahan. Lihat orang yang berjasa dalam hidup seseorang, mungkin dia setelah ini sudah menjadi seorang yang mungkin misalnya demensia, mungkin Parkinson, mungkin jadi orang yang halusinasi, mungkin jadi orang yang shrinking brainnya, mungkin jadi orang. Lalu habis itu kau perlakukan, hey, they once carried you. When you could only pee and poo, you don't do that. Saya nggak tahan. Saya orang jahat. Kita semua itu orang jahat dibanding Tuhan. Tuhan apalagi kalau Anda pernah carry Jesus in difficult moments,
in his difficult moments. As a church, saya masih ingat kok, orang-orang yang bersama dengan saya dulu, pada waktu gereja kita dulu di Indonesia itu ditemukan bom. Ini tahun 2000, jadi 25 tahun yang lalu. Ditemukan bom. Aktif atau tidak aktif, pro dan kontra. Karena kita tidak tahu gimana, tapi pokoknya ditemukan. Itu police line, itu orang-orang yang tetap stay by us. Di antaranya sekarang ada Pastor Fuji, pastor-pastor ini. Those people were in the building praying. God doesn't forget them. Paham Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tidak akan pernah, you see, kalau kita itu carry Jesus in his difficult moment as a church, sebagai gereja, atau for his people, atau untuk sebuah value kebenaran firman, you stand still and stand strong. Saya pernah sekali di kondangan nih, di kondangan itu nggak tahu kenapa Tuhan saya itu memang tidak pernah bisa biasa. Padahal saya diem loh, datang itu khusus untuk selamatin pengantin dan khusus makan kuai-kuai terpulang. Saya nggak mau cari perhatian. Datang ke holy matrimony, pemberkatan nikah, itu segenap hati. Tapi kalau saya pergi ke resepsi makan itu saya nggak suka sebenarnya, terus terang. Saya bukan tipe orang yang datang. Zaman dulu, zaman saya waktu masih kecil itu kadang-kadang ada orang yang nggak diundang juga datang, kasih amplop dalamnya koran. Demi makan, murahan banget. I never, when I come to your place, I will eat at least half full. Karena saya nggak kepingin makananmu. Aku bisa makan di rumah, kangkung pun jadi dan enak. Saya nggak pernah datang ke tempat pesta itu mau makan, nggak pernah. Saya pasti akan mikirkan orangnya. Tapi hari itu saya terpaksa datang karena memang mereka minta-minta dan ini orang dekat harus datang. Ya sudah saya datang lah makan. Datang di meja, duduk. Amin, makan. Puji Tuhan, untung bukan aku yang doa makan itu ya. Udah selesai makan. Tiba-tiba satu meja semuanya itu pembenci hamba Tuhan. Saya tidak tahu apakah hostnya sengaja dudukkan mereka ke saya. Awas lu ya. Tapi mereka punya hak untuk benci. Karena memang tidak semua hamba Tuhan itu behave well dalam sejarah. Rata-rata semuanya itu punya trauma. Hamba Tuhan itu punya stigma. Money lah, whatever lah. Come on lah. Dengar aja stigma-stigma itu dan menganggap semua orang sama itu saya jijik. Saya jijik. Pekerjaan kami sebagai hamba Tuhan yang adalah pekerjaan yang sah. Orang menyalahgunakan oknum semua ada, raja, presiden pun ada. Everything, cuman hamba Tuhan yang jadi bully-bulian. Saya ngerti dan saya pun satu paham. Saya tahu bahwa tidak boleh melakukan itu. But what we do di KMS, kita itu pekerjaan yang sah, oke? Yang sah. If we get paid dengan apa yang seharusnya should be. Tidak lebih, tidak kurang dari itu. Everything is professionally done. Mereka ngomong semua. Saya makan itu sesek. Mau telan sih nggak bisa. Nah, Pastor Philip ya mati aku. Berat semua. Dan mereka kalau mereka tuh tahu ada temen, padahal mereka nggak saling kenal, mereka langsung semangat. Karena 9 against 1. Oke, sikat. Saya coba jawab sebisa mungkin. 5 dari 9 itu convince. Oh iya, sorry, pikiran saya salah. 4 lainnya, ya, Anda juga sama saja. Setelah selesai itu, saya sudah tidak tahu apa yang saya makan. Sebab waktu itu ayam, daging, semuanya rasanya sama. Untung saya sudah makan di rumah. After it's done, my friend, setelah selesai, saya cuma berdoa dalam hati saya, remember me for this day. Saya ngomong sama Tuhan, remember me for this day. Aku nanggung celah untuk sesuatu yang tidak aku buat.
Aku nanggung celah untuk sesuatu yang dilakukan oleh lalang-lalang dalam pelayanan. But I stood up by you, Lord. Aku berdiri dan membenarkan 5 dari 9. Cara berpikir mereka sehingga mereka punya chance yang bagus untuk masuk ke gereja lagi dan dipulihkan. 4 lagi, at least today I confused them. Aku membuat mereka bingung dengan pikiran mereka sendiri, cuma mereka terlalu gengsi untuk mengakui dan berkata, lu sama saja. Tapi di dalam hati, mereka harus menelan banyak kata-kata terhadap Tuhan. Karena yang dicerca bukan hamba Tuhan, akhirnya yang dicerca 9 itu non-Kristen semua. Yang dicerca adalah Tuhan Yesus. Orang Kristen gini. Dicerca adalah Tuhan Yesus. Saya bilang, I stood by you, I corrected 5. I didn't fail the 4. Saya menaburkan yang benar dan aku defended your name terhadap yang 4. Remember me, Lord. Aku tidak minta upah. But remember me someday, kalau aku berada di posisi tertentu bahwa you remember me. Ingatlah aku. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Lain cerita kalau saya yang ngambil uang. Cercalah saya bisa gimana saya bisa membela diri. Kalau saya yang skandal seksual, cercalah saya. Pendeta kok begitu, saya nggak bisa apa-apa. Oh, ini bukan saya yang buat. Ini yang mereka katakan semuanya, dan sebagian besar saya tahu itu hiperbola, dibesar-besarkan. Mereka memang cari musuh, cari masalah. Stand, I stood by you, remember me. Aku tidak minta kau beri upah karena aku adalah hamba, tapi aku bangga bisa menanggung celah terhadap orang-orang yang meludahi Kristus di atas kayu salibnya. Aku paling tidak 4 dari 9 itu harus telan ludahnya kembali. 5 menyesali tadi aku meludahi. Remember me. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di situ sampai dessert selesai. Dan saya nggak makan semua, sebagian besar makanan. I'm not here for the food. I'm here to defend your name. Dan lain kali orang ini, keluarga ini undang saya ke resepsi lagi, saya nggak mau datang lagi. Karena saya memang dituduhkan dengan semua pembenci-pembenci Kristen. Tapi saya rasa mereka tepat sih. Mereka tahu bahwa mungkin keluarga itu punya harapan besar atas saya. Ini hanya Pastor Philip yang bisa luruskan. Thank you, but no kamsia next time. Sostenes. Amin. Saya rasa saya sampai 1 ayat aja. Kebaktian berikutnya nanti kalau saya continue di kebaktian di ayat 2. Sebab saya mau bicara tentang jemaat Allah di Korintus. How do you become jemaat Kristus di Korintus? Korintus, come on. Di Korintus bisa jadi orang Kristen. Good luck. Nanti saya jelaskan next service, baby. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.